Matahari hampir tenggelam di balik perbukitan Gunung Muria saat Sarni, seorang wanita petani berusia 32 tahun, menapaki jalanan kecil menuju hutan. Langkahnya pelan, membawa keranjang bambu di punggung, setengah terisi daun singkong dan kayu bakar. Suaranya tak pernah terdengar di desa, karena ia lebih sering bicara dengan angin dan pepohonan daripada dengan manusia. Hidup Sarni sederhana, terlalu sederhana malah. Rumahnya berdinding bambu, beratapkan jerami, berdiri sendiri di pinggir desa. Ia tinggal bersama ibunya yang lumpuh sejak 2 tahun lalu. Ayahnya sudah meninggal, dan adik-adiknya semua merantau tanpa kabar. Sarni adalah perempuan yang memilih diam ketika dihina miskin, dan tetap tersenyum walau perut sering keroncongan. Sore itu udara mulai lembab dan kabut tipis perlahan turun menyelimuti batang-batang pohon besar. Burung-burung hutan sudah berhenti, berkicau, menyisakan suara dedaunan yang diterpa angin lembut. Tiba-tiba, langkah Sarni terhenti, mendengar suara aneh. Suaranya berat, dalam, dan penuh kesakitan. Dari balik semak belukar yang tak jauh dari tempatnya berdiri, terdengar rintihan aneh, seperti suara binatang besar yang terluka. Sarni berdiri kaku. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia memandang sekeliling, mencoba memastikan itu bukan sekadar suara hewan biasa. Suara apa itu? Gumamnya pelan, jantungnya berdebar tak karuan. Ia bisa saja lari. Ia tahu, tak ada yang waras yang berani tetap berada di hutan saat suara seperti itu terdengar. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Suara itu bukan sekadar rintihan. Ada kesakitan di dalamnya. Ada jeritan makhluk hidup yang sedang berjuang, dan entah kenapa hati kecil Sarni tak sanggup membiarkannya. Dengan napas tertahan, Sarni melangkah mendekat. Setiap langkahnya seperti beradu dengan nyawanya sendiri. Sampai, akhirnya, matanya membelalak. Seekor harimau betina, tubuhnya besar namun lemah, tergeletak di tanah yang penuh daun kering. Di bawah perutnya tampak darah mengalir, dan tubuhnya kejang-kejang. Giginya terkatup, napasnya berat, dan cakarnya mencengkeram tanah. Matanya bertemu mata Sarni. Sarni gemetar, kakinya nyaris tak bisa digerakkan. Namun alih-alih melihat binatang buas yang mengancam, ia melihat rasa sakit. Harimau itu sedang melahirkan, tapi jelas tak bisa melakukannya sendiri. Entah kenapa, naluri Sarni langsung bicara. Ia tahu hewan ini tak akan bertahan jika dibiarkan begitu saja. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Lirihnya, ia menoleh kanan-kiri. Tak ada siapapun. Hanya pohon dan langit senja yang menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati ini. Sarni meletakkan keranjang pelan. Ia maju 1 langkah. Harimau itu menggeram, tapi tak bergerak. Justru matanya tampak seperti memohon, seolah tahu bahwa wanita ini datang bukan untuk menyakiti. Dengan langkah tertatih Sarni mendekat. Ia merogoh kendi bambu dari keranjangnya dan menuangkan sedikit air ke kain lusuh di pinggangnya. Ia mulai membersihkan darah di bagian bawah tubuh harimau. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia meraba perut sang betina. Tenang, aku nggak akan nyakitin kamu, bisik Sarni, seperti bicara pada manusia. Harimau itu mengeluarkan suara lirih, bukan auman, tapi seperti keluhan panjang. Sarni mulai membantu semampunya. Ia menekan pelan bagian perut harimau, mengatur napas, dan mencoba mengarahkan posisi tubuh binatang itu agar lebih nyaman. Di sela tangisan dan rasa takutnya, ia tetap bertahan. 1/2 jam berlalu. Tiba-tiba, terdengar suara lemah, tangisan kecil. Seekor anak harimau lahir, matanya tertutup rapat, tubuh mungilnya masih basah. Sarni menangis. Tapi belum selesai, anak kedua menyusul. Lalu anak ketiga. Harimau betina itu hanya diam. Matanya menatap Sarni. Dalam. Seolah berkata, "Terima kasih." Sarni terduduk. Kelelahan. Tubuhnya gemetar. Bajunya kotor oleh darah dan tanah. Tapi hatinya hangat. Entah kenapa, ia tak lagi merasa takut. Kabut mulai turun. Sinar matahari terakhir memantul di bulu harimau yang kini sudah tenang dengan 3 anaknya. Dan untuk pertama kalinya Sarni sadar,
Hari itu, ia menyentuh batas antara alam manusia dan alam liar, dan memilih untuk mencintai keduanya. Hanya suara napas berat dan lirih dari sang harimau betina yang masih terbaring lemah di atas tanah yang basah. Di samping tubuhnya, 3 anak harimau mungil tampak meringkuk dalam diam, menggigil karena dingin. Sesekali mereka mencoba menyusu, tapi induknya terlalu lemah untuk bergerak. Sarni masih belum berani berdiri. Tubuhnya lemas, tangannya masih bergetar, dan wajahnya basah oleh keringat dingin serta air mata yang tak terasa mengalir sejak tadi. Kain lusuh di pinggangnya kini dipenuhi noda darah dan tanah. Ia tak pernah menyentuh makhluk sebesar ini dalam hidupnya, apalagi dalam kondisi seberbahaya ini. Ia menatap langit. Langit senja berubah cepat jadi abu-abu gelap. Hutan mulai terasa sunyi, terlalu sunyi. Dan dari kejauhan, terdengar suara lolongan aneh, entah dari serigala atau anjing hutan. Sarni langsung siaga. "Gusti, aku belum bisa mati sekarang. Ibuku, di rumah nunggu makan," bisiknya. Namun sebelum ia sempat bangkit, harimau betina itu menggeram pelan. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat Sarni kembali duduk tenang. Tapi bukan suara itu yang membuatnya terpaku, melainkan pandangan mata sang harimau. Mata itu tak lagi menunjukkan rasa sakit atau ketakutan. Ada ketenangan dan pengakuan, seolah harimau itu berkata, "Aku percaya padamu, tapi aku tak kuat lagi." Sarni menelan ludah. Ia tahu, saat ini nyawa keempat makhluk hidup, 3 anak harimau dan induknya, berada di ujung tanduk. Dengan sisa tenaga, Sarni memeriksa tubuh harimau. Nafasnya mulai tidak teratur. Luka robek di bagian belakang tubuhnya tampak dalam, kemungkinan tergesek akar tajam saat proses melahirkan. Sarni menengok ke dalam keranjangnya, berharap ada sesuatu yang bisa ia pakai, tapi hanya ada sisa daun, air dalam kendi, dan selembar kain batik tua milik almarhum ayahnya. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kalau memang ini yang harus aku lakukan, dengan hati-hati ia robek kain batik menjadi beberapa bagian dan membalut luka di tubuh harimau. Tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia tahu sedang bertaruh nyawa. Salah gerak sedikit saja, cakar harimau bisa merobek tubuhnya tanpa ampun. Tapi anehnya, harimau itu hanya diam. Bahkan saat Sarni membersihkan luka, menekan pelan agar darah berhenti, hingga mengangkat anak-anak, harimau agar bisa menyusu lebih nyaman, sang induk tetap diam, hanya sesekali menggerakkan ekor atau membuka mata, seolah menyerahkan segalanya kepada Sarni. Sarni menatap anak harimau yang mulai menyusu. Tubuh mereka mungil dan rapuh. Salah satu tampak kesulitan membuka mulutnya. Sarni menyeka lendir di sekitar hidungnya dengan potongan kain kecil, lalu dengan lembut membelai kepalanya. Entah kenapa, ia merasa seperti menjadi ibu mereka. Waktu berlalu. Malam turun perlahan. Hutan yang semula teduh kini menjadi tempat yang menakutkan. Kabut mulai tebal dan suara burung malam mulai bergema. Sarni tahu ia harus pulang. Tapi bagaimana mungkin meninggalkan mereka? Tiba-tiba, dedaunan di belakangnya bergoyang keras. Sarni berdiri refleks meraih batang kayu runcing di sampingnya. Matanya menatap ke arah semak-semak yang bergerak liar. "Siapa di sana?" teriaknya, meski nadanya lebih seperti bisikan panik. Tak ada jawaban. Tapi gerakan itu berhenti. Sesaat kemudian suara oman jauh menggema. Bukan dari harimau betina di depannya, tapi dari arah barat. Suara yang dalam menggetarkan dada. Sarni tahu, ada harimau jantan di sekitar sini, dan jika harimau itu merasa terancam, ia bisa menyerang. Apalagi jika mencium bau manusia yang mendekati anak-anaknya. Sarni tidak punya banyak waktu. Ia harus pergi. Tapi sebelum itu, ia memegang kepala harimau betina dan mendekatkan mulutnya ke telinga binatang itu. "Maaf, aku harus pulang, tapi kamu harus kuat. Untuk anak-anakmu," ucapnya lirih. Lalu, dengan langkah tertatih, ia meninggalkan tempat itu. Menyusuri semak dan akar, menembus malam, menuju jalan kecil pulang ke desa. Namun sebelum benar-benar hilang dari area itu, ia sempat menoleh sekali lagi.
Harimau betina itu menatapnya. Mata mereka kembali bertemu dalam senyap malam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Sarni, ia merasa dilindungi oleh alam liar itu sendiri. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Sarni berjalan cepat, meski kakinya terasa berat. Rintik hujan mulai turun, menambah kesuraman suasana malam itu. Kabut semakin tebal, dan suara malam yang biasanya menenangkan kini terasa menakutkan. Hutan yang biasanya akrab dengan langkah kaki petani, kini terasa asing dan berbahaya. Langkah Sarni semakin mantap, meski masih dihantui oleh bayangan harimau yang tertinggal di hutan. Sang induk yang kini ia tinggalkan dalam keadaan kritis. 3 anak harimau yang masih sangat kecil, tak bisa ia biarkan begitu saja. Sarni tahu bahwa kembali ke hutan adalah pilihan yang penuh risiko. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Sebuah janji dalam hati yang telah terucap tanpa kata-kata. Jika mereka selamat, aku akan kembali, kata Sarni dalam hati. Sesampainya di rumah, Ibu Sarni tampak terlelap tidur di atas ranjang kayu. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Sarni menatapnya lama. Ibu yang dulu sangat sehat kini tergolek lemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Sarni meraih kendi kecil di samping tempat tidur ibunya dan menuangkan air ke dalam gelas. Ia tahu, ibu tidak bisa menunggu lama. Ibunya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya, satu-satunya yang selalu ada, meski dalam keadaan miskin sekalipun. Namun malam itu, hatinya tak bisa tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan harimau betina yang hampir mati itu muncul di pikirannya. Suara rintihan dari tubuh yang kelelahan dan tatapan penuh harap dari mata sang induk semakin menghantui setiap langkahnya. Mata harimau betina itu, yang seakan mengerti apa yang telah dilakukan Sarni untuknya. Gusti, kenapa aku harus terlibat dalam semua ini? Gumam Sarni pada dirinya sendiri. Ia ingin melupakan kejadian itu, ingin kembali menjalani hidupnya yang biasa, tapi ia tahu hati kecilnya tak bisa berhenti memikirkan harimau itu dan anak-anaknya. Tapi ketika fajar pertama menyentuh langit, Sarni tahu, waktu untuk berpikir sudah habis. Pagi itu, Sarni berjalan kembali ke hutan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil keranjang bambu di samping pintu rumah dan keluar. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tidak ada yang tahu mengapa ia kembali ke hutan, tempat yang seharusnya ia hindari. Namun bagi Sarni ada suatu kewajiban yang lebih besar daripada rasa takut atau keselamatan dirinya. Harimau itu tidak bisa mati begitu saja. Hutan itu sepi, semakin sunyi seiring dengan setiap langkah Sarni yang semakin mendalam menuju tempat yang sama. Ketika ia hampir tiba di lokasi, perasaan cemas kembali merasuki dadanya. Apakah mereka masih hidup? Apakah harimau itu bertahan? Sesampainya di tempat itu, hanya ada keheningan. Sarni terdiam sejenak, mencoba mendengar apapun yang bisa memberinya petunjuk. Tak ada suara auman, tak ada gerakan, hanya hembusan angin yang menggerakkan dedaunan. Sarni mulai berjalan lebih hati-hati. Langkahnya semakin pelan saat ia mencapai tempat harimau itu tergeletak kemarin. Tiba-tiba, ger. Suara auman yang pelan datang dari balik semak-semak. Sarni terdiam. Dengan hati-hati ia melangkah maju dan mengintip. Di sana, harimau betina itu berdiri. Meski tubuhnya masih tampak lemah, wajahnya kini penuh tekad. Anaknya yang tadinya hanya berbaring diam, kini sudah bergerak meski masih goyah. Mereka bertiga, lebih kuat, lebih hidup, lebih bersemangat. Dan harimau betina itu menatap Sarni dengan pandangan yang penuh pengertian. Seolah harimau itu tahu, ia tidak datang untuk kembali pergi, tetapi untuk melanjutkan tugas yang belum selesai. Sarni tertegun sejenak, perasaan haru bercampur aduk. Ia mendekat, dan tanpa ragu, kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia memeriksa luka-luka sang induk yang sudah mulai mengering, lalu memberikan sedikit air kepada anak-anak harimau. Namun, ketika ia hendak berbalik dan beranjak pulang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Harimau betina itu bergerak cepat, bukan menyerang tetapi mendekat, hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Sarni terkejut. Tanpa bisa ia jelaskan, seolah alam dan harimau itu telah berkomunikasi dengannya. Harimau betina itu membuka mulutnya,
mengeluarkan suara rendah, seperti suara bisikan dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang bersedia mendengarkan. Di mata harimau betina itu, Sarni melihat sebuah janji yang tak terucap dengan kata-kata, namun penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam. Harimau itu berjanji akan melindungi Sarni, seperti Sarni telah melindunginya. Tak ada kata-kata, hanya ketenangan yang tercipta di antara mereka. Sarni tahu, harimau itu kini tidak lagi merasa sendiri. Sarni mengangguk pelan, dan tanpa berkata apa-apa, ia mundur perlahan. Dengan satu langkah lagi, ia berbalik untuk kembali ke rumahnya. Ia merasa lebih ringan, meski tugasnya belum sepenuhnya selesai. Tetapi sekarang, di tengah hutan ini ada janji yang mengikat antara dirinya dan alam, dan ia tahu bahwa kesetiaan itu tidak akan pernah hilang. Di tengah hutan yang lebat, di bawah perlindungan dari sang harimau, Sarni akhirnya merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari sekadar manusia. Sebuah ikatan yang terbentuk di luar kemampuan kata-kata untuk menjelaskannya. Setahun telah berlalu, namun setiap hari Sarni masih teringat akan malam itu di hutan, ketika ia pertama kali berjanji pada harimau betina untuk kembali. Tahun itu penuh tantangan, tetapi juga penuh keajaiban. Sarni, yang dulu hidup dalam kemiskinan, kini mulai merasakan perubahan yang tak terduga. Setiap hari ia bekerja keras di ladang dan merawat ibunya yang kini perlahan sembuh dari penyakit yang dulu membuatnya tak berdaya. Meski hidup di tengah kesulitan, Sarni tetap merasa ada sesuatu yang menantinya di luar sana. Di dalam hutan, tempat ia bertemu dengan makhluk yang mengajarkannya banyak tentang keberanian dan kesetiaan. Pagi itu, seperti biasa, Sarni bangun lebih awal, menyusuri ladang untuk memeriksa tanaman, mengumpulkan hasil bumi yang ia tanam dengan tangan penuh keringat. Pekerjaannya tak pernah mudah, tetapi ia tak pernah mengeluh. Hatinya terasa lebih ringan meski tubuhnya lelah. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sesuatu yang terasa lebih dalam dari biasanya. Sarni merasa bahwa langkahnya menuju ladang semakin jauh. Tanpa sadar ia tiba di tepi hutan yang sudah lama ia hindari. Ia mengingat betul, hutan ini adalah tempat di mana segalanya berubah. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan harimau, dan di sini pula janji tak terucap itu dimulai. Dengan hati berdebar, Sarni menginjakkan kaki ke dalam hutan. Setiap langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya, seolah alam itu sendiri menyambutnya kembali. Suara angin yang berbisik di antara pepohonan dan aroma tanah basah yang khas membawa kenangan manis kembali. Rasanya seperti ia pernah mengenal tempat ini lebih dari sekadar hutan biasa. Namun yang ia lihat di sana membuatnya terperangah. Di tengah hutan yang lebat, di bawah pohon besar yang hampir roboh, ia melihat sesuatu yang tak mungkin ia lupakan. Seekor harimau jantan berdiri tegak, matanya yang tajam memandangnya dengan penuh perhatian. Sarni terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Matanya membesar, dan ia mendekati harimau itu dengan hati yang berkecamuk. Harimau jantan itu tidak terlihat marah, tetapi tatapannya penuh rasa penasaran. Ia ingat betul, dulu harimau betina itu juga begitu. Penuh rasa percaya yang luar biasa. Tapi ini berbeda. Sarni berhenti sejenak, tidak ingin membuat gerakan yang bisa menakuti harimau itu. Namun, tanpa diduga, harimau jantan itu mendekat. Dengan gerakan halus, ia duduk beberapa langkah di depan Sarni. Matanya, meskipun besar dan penuh kekuatan, menunjukkan keheningan dan rasa damai. "Apakah kamu?" Sarni berkata pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara geraman lembut datang dari balik semak-semak. 3 anak harimau yang dulu ia rawat kini muncul, lebih besar dan lebih kuat. Mereka tampak sehat, meski masih terlihat lincah dan sedikit kekanak-kanakan. Namun yang membuat Sarni semakin terkejut adalah kehadiran seekor harimau betina di antara mereka. Itu adalah harimau betina yang dulu ia selamatkan. Ia terlihat lebih kuat, lebih sehat, dan matanya penuh rasa terima kasih. Harimau betina itu mendekat, dan Sarni merasa ada ikatan kuat yang terjalin di antara mereka. Sekarang, mereka lebih dari sekadar binatang liar. Mereka adalah bagian dari hidupnya.
Harimau betina itu berdiri tegak di depan Sarni, mendekatkan kepalanya ke tangannya. Tanpa ragu, Sarni meraba punggung harimau itu. Sentuhan lembut yang penuh kasih sayang, seperti bertemu dengan sahabat lama yang sudah lama tak bertemu. Ia merasa, dalam sekejap seluruh rasa takut yang pernah ia rasakan menghilang begitu saja. Sarni duduk di tanah, mata basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan. Tidak hanya karena harimau itu kembali, tetapi juga karena ia tahu apa yang telah ia lakukan setahun lalu sekarang membuahkan hasil. Gusti, ternyata memang ada keajaiban, ucapnya, suaranya serak karena menahan tangis. Hidup ini meskipun keras tetap penuh dengan janji dan harapan. Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Bahkan yang paling tak terduga sekalipun bisa membawa perubahan besar. Tak lama, kemudian harimau jantan itu menundukkan kepalanya dan menunjukkan sikap yang seolah mengakui Sarni sebagai bagian dari kelompok mereka. Sarni merasa seperti diberkati oleh alam, dan untuk pertama kalinya ia merasa terhubung dengan alam lebih dalam dari sebelumnya. Sarni berlutut di tanah, mengusap kepala anak-anak harimau yang kini sudah dewasa. Sang induk mendekat, memberikan sedikit ruang bagi Sarni untuk merasakan kehangatan yang mereka tawarkan. Sarni tahu kehidupan di hutan ini telah mengajarinya lebih banyak daripada yang bisa diberikan dunia manusia. Dengan hati yang penuh rasa terima kasih, Sarni bangkit berdiri. Kini ia tahu bahwa harimau-harimau itu tidak akan pernah meninggalkannya. Dan alam pun telah memberikan sebuah hadiah yang luar biasa, sebuah keluarga, sebuah pelajaran tentang keberanian dan kasih sayang yang tidak terduga. Di sana, di tengah hutan yang lebat dan sunyi, Sarni merasa bahwa hidupnya telah lengkap. Tugasnya belum selesai, tetapi ia tahu ia tidak akan pernah lagi merasa sendirian. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan dan keterbatasan, Sarni merasa seolah hidupnya telah berubah selamanya. Berkat harimau dan alam, ia menemukan keberanian dan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun perubahan ini bukan hanya datang dari dalam dirinya. Ada hal yang lebih besar yang menantinya, sebuah panggilan untuk berbuat kebaikan yang melampaui batas kemiskinan dan keterbatasannya. Hari itu terasa seperti mimpi. Sarni tengah duduk di depan rumah, di bawah pohon mangga tua yang sudah berusia puluhan tahun. Pohon itu menjadi tempat favoritnya, tempat di mana ia merenung dan mengingat segala peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari kehidupan sebagai petani miskin yang bergulat dengan kesulitan setiap hari, hingga pertemuannya yang tak terduga dengan harimau yang mengubah nasibnya. Ia tidak lagi hanya seorang petani, tetapi seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya, dan kini tugasnya adalah membantu orang lain. Namun, Sarni tidak tahu bagaimana memulai. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah nasib begitu saja, tetapi ada satu hal yang ia yakini. Kehidupan tidak pernah berjalan sendirian. Apa yang telah diberikan alam padanya, kini harus dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Beberapa minggu berlalu dan Sarni semakin sering terlihat keluar rumah. Ia mulai mengunjungi desa-desa sekitar, menyapa orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tak hanya bantuan materi, tetapi juga harapan. Sarni membawa cerita tentang dirinya, tentang harimau yang ia selamatkan, tentang janji yang ia pegang teguh. Di setiap desa yang ia kunjungi, Sarni menjadi sumber inspirasi. Ia yang dulu hanya dikenal sebagai seorang petani miskin, kini dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih, penuh perhatian terhadap sesama. Ia mengajak orang-orang untuk memperhatikan alam dan memperlakukan makhluk hidup dengan kasih sayang. Hari-hari berlalu, dan sebuah perubahan besar mulai terjadi. Sarni yang dulu hanya memiliki sedikit, kini mulai mendapatkan kepercayaan dari orang-orang kaya di desa sekitarnya. Mereka melihat bahwa Sarni memiliki sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, hati yang besar dan tulus. Suatu hari, seorang dermawan besar yang dikenal dengan nama Pak Arman, seorang pengusaha kaya yang memiliki banyak tanah dan perusahaan besar, mendengar tentang Sarni. Ia mendengar tentang kisah Sarni yang menolong harimau, dan tentang bagaimana ia kini dikenal sebagai seorang wanita yang memberi bantuan kepada banyak orang di desanya. Pak Arman merasa tergerak dan memutuskan untuk menemui Sarni. Sarna duduk di sebuah bangku kayu sederhana di halaman rumahnya, tatapannya kosong.
seperti sedang memikirkan sesuatu yang dalam. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Dari dalam mobil seorang pria paruh baya keluar, mengenakan jas hitam dengan dasi merah yang mencolok. Sarni memandangnya dengan tatapan bingung, tidak mengenal pria ini. Pria itu mendekatinya dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Sarni. Nama saya Arman. Saya dengar banyak tentangmu," kata pria itu dengan suara berat namun lembut. Sarni terdiam beberapa saat bingung. Pak Arman, orang yang tak pernah ia duga akan datang, kini berdiri di hadapannya. Ia merasa canggung. Belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Maaf, saya tidak tahu Anda. Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Sarni akhirnya berbicara dengan sedikit ragu. Pak Arman tersenyum, melihat ketulusan di mata Sarni yang tidak berubah meski sudah banyak orang yang datang mengunjunginya. "Saya mendengar kisahmu, Sarni. Kisah tentang bagaimana kamu menolong harimau itu. Dan sekarang kamu menjadi dermawati di desa ini. Saya ingin menawarkan sesuatu padamu." Sarni merasa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan mendapat perhatian dari orang sekelas Pak Arman. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Arman kemudian duduk di samping Sarni. Wajahnya serius namun penuh kehangatan. "Saya ingin membantumu, Sarni. Saya ingin kamu menjadi bagian dari sebuah yayasan besar yang sedang saya rencanakan. Kami ingin mendirikan tempat perlindungan untuk satwa liar dan juga membantu masyarakat yang hidup dalam kesulitan. Dan saya ingin kamu menjadi pemimpin dari yayasan ini." Sarni terperangah. Seorang petani miskin yang dulunya tak dikenal siapapun, kini diundang untuk memimpin sebuah yayasan besar. Ia hampir tidak bisa percaya dengan tawaran ini. Hatinya bergejolak antara kebahagiaan dan kebingungannya. Apakah ia layak? Bagaimana ia bisa menjalankan sesuatu yang begitu besar? Pak Arman melihat kebingungannya dan berkata, "Sarni, hidup tidak pernah berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak kita sangka, karena Ia tahu bahwa mereka akan melakukannya dengan hati yang tulus. Kamu adalah orang yang tepat." Sarni terdiam lama. Semua kenangan tentang hidupnya sebagai petani, miskin, tentang ibunya yang sakit, tentang kehidupannya yang penuh dengan kekurangan, tiba-tiba terlintas begitu saja. Namun di tengah-tengah semuanya, ada satu hal yang ia yakini. Ia tidak akan pernah melupakan siapa dirinya. Meskipun segala sesuatunya berubah, ia tetaplah Sarni yang dulu. Seorang wanita yang peduli pada alam, pada sesama, dan pada makhluk hidup di sekitarnya. Dengan napas dalam, Sarni akhirnya mengangguk. "Saya akan melakukannya, Pak. Saya akan menjalankan yayasan ini untuk orang-orang yang membutuhkan." Sejak saat itu, Sarni menjadi sosok yang lebih dikenal lagi. Dari seorang petani miskin, ia kini menjadi seorang dermawati yang mengabdikan hidupnya untuk melindungi satwa liar dan membantu masyarakat miskin. Yayasan yang ia pimpin berkembang pesat dan banyak orang yang terinspirasi oleh kisah hidupnya. Ia tidak hanya menyelamatkan harimau tetapi juga mengubah hidup banyak orang yang dulu seperti dirinya. Orang yang hidup dalam kemiskinan namun kini memiliki harapan. Setiap kali Sarni menatap keluar jendela kantor yayasannya, matanya selalu menangkap bayangan harimau yang kini hidup bebas di alam liar. Ia tahu bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya bukanlah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari takdir, bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan tentang kasih sayang, keberanian, dan harapan. Sarni tidak hanya menjadi pemimpin yayasan, tetapi juga menjadi seorang pahlawan di mata banyak orang. Dari petani, miskin yang tak dikenal, kini ia menjadi simbol perubahan. Dan dalam setiap langkah yang ia ambil, ia selalu ingat akan satu hal, janji yang ia buat kepada harimau dan kepada dirinya sendiri, bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencari kekayaan, tetapi tentang memberikan kasih dan perhatian kepada yang membutuhkan.